Ini adalah sepasang pria muda dengan penampilan yang sangat kontras, salah satunya adalah pria berbaju perak dengan rambut putih di kepala dan fitur wajah yang tampan, sementara yang lain adalah pria berjubah kuning yang sangat kurus dan pendek dengan penampilan yang kurang menyenangkan. Keduanya mengeluarkan aura panggung integrasi tubuh bagian tengah, dan mereka segera memberi hormat-hormat kepada pasangan di aula. Pria lapis baja perak itu bertanya, apakah Anda memiliki beberapa instruksi untuk kami, senior? Tidak perlu formalitas. Aku yakin kalian berdua telah mendengar tentang apa yang baru saja terjadi di luar kota, katanya wanita berjubah hijau itu. Hati pria berarmor perak itu sedikit bergetar setelah mendengar ini, dan dia menjawab dengan hati-hati, kami pernah, tetapi yang kami tahu adalah bahwa kami diserang oleh makhluk yang tampaknya sangat kuat. Kakak Yei dan aku punya beberapa ide tentang apa niat pria itu, tetapi kami memerlukan konfirmasi, jadi kami membutuhkan kalian berdua untuk melakukan penyelidikan, kata wanita berjubah hijau itu. Sepasang pemuda itu sudah menebak bahwa tugas seperti itu sedang menunggu mereka, tetapi ekspresi mereka masih sedikit berubah setelah mendengar ini. Pria lapis baja perak itu merasa sangat tidak nyaman, tetapi dia hanya bisa mengumpulkan keberanian sebelum menjawab, Kekuatan pria itu jelas jauh melampaui kita, aku khawatir jika kita melakukan tugas ini, itu akan pasti berakhir dengan kegagalan dan menimbulkan penghalang lebih lanjut bagi kalian berdua. Ekspresi wanita berjubah hijau sedikit menjadi gelap, dan sedikit ketidaksabaran merayap ke suaranya saat dia berkata, HMPH, jadi kalian berdua takut. Yakinlah, aku tidak memintamu untuk mengejar pria itu, yang aku inginkan adalah bagimu untuk menggunakan kemampuan penyembunyianmu untuk melihat apakah ada orang asing lainnya di alam asura kecil selain pria itu. Dengan kekuatanmu, itu seharusnya mudah dicapai, kan? Pria berjubah kuning itu juga cukup gelisah, tetapi dia sangat lega mendengar ini. Begitu. Kalau begitu, tidak ada masalah, kita akan segera berangkat. Pemuda lapis baja perak itu masih agak ragu-ragu, tetapi pada akhirnya dia juga setuju. Wanita berjubah hijau itu mengangguk senang, lalu berkata, baiklah, kamu bisa pergi sekarang. Wilayah ini tidak terlalu besar, jadi kamu tidak perlu lebih dari beberapa hari untuk memastikan dengan tepat berapa banyak orang luar yang tiba di sini. Kami akan melakukan yang terbaik, senior, jawab kedua pemuda itu serempak, lalu pergi dari aula. Begitu mereka muncul di luar, keduanya berbalik satu sama lain dengan senyum masam di wajah mereka. Ayo pergi. Kita sudah menerima tugas itu, jadi kita harus berpisah dan menyelesaikannya dengan kemampuan terbaik kita. Jika pria itu memang memiliki teman, maka kemungkinan besar mereka juga cukup kuat, jadi pastikan untuk berhati-hati, saudarawan, kata pria lapis baja perak itu sambil menangkupkan tinjunya sebagai salam perpisahan. Terima kasih atas kata-kata perhatiannya, Saudara Wu Ying. Saya dapat memanggil puluhan ribu klon, jadi bahkan jika saya bertemu dengan makhluk tahap kenaikan besar, ada kemungkinan besar saya akan dapat melarikan diri. Sebaliknya, penyembunyian Anda kemampuannya sangat dalam, tetapi kamu bisa berada dalam bahaya jika kamu bertemu seseorang dengan kemampuan yang kebetulan menekan kemampuanmu. Pria berjubah kuning itu menjawab dengan memberi hormat juga. Pria lapis baja perak itu hanya mengangguk sambil tersenyum sebelum fluktuasi energi meletus di sekujur tubuhnya, dan dia naik ke udara sebagai embusan angin kencang. Adapun pria berjubah kuning, tubuhnya tiba-tiba berserakan menjadi bintik cahaya kuning, dan di dalam setiap titik cahaya ada lebah kuning seukuran ibu jari. Seluruh kawanan lebah dipimpin oleh lebah terbesar di antara barisan mereka, dan mereka dengan cepat terbang ke langit yang jauh juga. Sementara itu, wanita berjubah hijau dan pria berjubah hitam sedang mendiskusikan hal lain di aula. Sebagai tindakan pencegahan keamanan, saya masih berpikir perlu bagi kita untuk membawa makhluk Space Fish ke kota. Jika kita bisa melakukan itu, kita tidak perlu khawatir tentang kecelakaan yang timbul, kata pria berjubah hitam itu. Care hati-hati. Jika semudah itu mengendalikan mereka, maka aku sudah melakukannya sejak lama. Sayangnya, makhluk Space Fish hanya bisa tinggal lama di tempat dengan api surgawi.
Selain itu, semua makhluk Space Fish itu memilikinya bersumpah darah di masa lalu, jadi jika kita mencoba menculik mereka dengan paksa, mereka akan lebih cepat mengaktifkan kekuatan garis keturunan mereka untuk bunuh diri daripada menuruti kita, jawab wanita berjubah hijau. Itu cukup merepotkan, tapi aku baru-baru ini menguasai kemampuan baru yang dapat menyelesaikan masalah ini, meskipun dengan biaya tertentu, kata pria berjubah hitam dengan alis berkerut. Ekspresi wanita berjubah hijau itu sedikit berubah setelah mendengar. Oh, biaya apa yang kamu maksud, rekan Dawisyai? Saya mengacu pada beberapa anggota perlombaan ikan luar angkasa, tentu saja, jawab pria tua itu. Itu tidak akan berhasil. Ada sangat sedikit makhluk Space Fish untuk memulai, dan aku membutuhkan banyak upaya untuk meningkatkan populasi mereka ke titik ini. Jika kita mengorbankan beberapa dari jumlah mereka, kapan kita akan bisa melakukannya menyelesaikan rencana kita? Selain itu, hampir tidak ada orang yang tahu rahasia perlombaan ikan luar angkasa selain kita, jadi mereka seharusnya tidak menarik banyak perhatian. Jika kita mencoba dan membawa mereka ke kota, itu akan memperburuk keadaan. Itu akan mengingatkan orang lain tentang fakta bahwa makhluk Space Fish ini sangat penting bagi kita. Wanita berjubah hijau itu menolak. Itu benar. Jika aku secara tidak sengaja jatuh ke alam ini dan menemukan keberadaan perlombaan ikan luar angkasa dan ras laba-laba asuramu, aku tidak akan pernah membayangkan bahwa rahasia kuno yang telah kupelajari akan berguna suatu hari nanti. Melihatmu tidak mau mengambil risiko, maka biarlah. Karena itu, sebagai tindakan pencegahan keamanan, kita masih harus mengirim beberapa orang untuk mengawasi Celestial Flame Pond. Jika ada yang tidak beres, kita masih harus masuk, kata pria berjubah hitam itu. Saya bermaksud melakukan hal yang sama, rekan Dawisyai. Wanita berjubah hijau itu setuju pada kesempatan ini. Setelah itu, mereka berdua mulai mendiskusikan orang mana yang akan dikirim ke Celestial Flame Pond. Sementara itu, Han Li sudah terbang keluar dari kemarahan gunung dengan sayap badai petirnya. Sebuah guntur gemuruh terdengar, dan Han Li muncul kembali puluhan ribu kilometer jauhnya dari pegunungan. Dia melihat kembali ke arah pegunungan, dan setelah melepaskan indera spiritualnya yang luar biasa melalui area tersebut untuk memastikan bahwa dia tidak diikuti, senyum dingin muncul di wajahnya. Dia sudah meramalkan bahwa orang-orang di kota akan enggan mengejarnya setelah menyaksikan betapa kuatnya indera spiritualnya. Melalui bentrokan sebelumnya, dia telah memastikan lokasi sarang laba-laba Asura dan perkiraan tingkat kekuatan laba-laba Asura, serta sangat membatasi laba-laba Asura. Lagi pula, dengan musuh yang begitu tangguh di luar kota, laba-laba Asura pasti tidak akan berani meninggalkan sarang mereka karena takut Han Li menyusup ke kota tanpa kehadiran mereka. Karena itu, tidak ada yang perlu dikhawatirkan oleh Han Li bahkan jika mereka benar-benar memutuskan untuk mengejarnya. Bahkan dalam situasi 1 lawan 2, Han Li cukup yakin bahwa dia akan mampu mengalahkan lawan-lawannya. Selanjutnya, sebelum meninggalkan pegunungan, dia telah menyiapkan langkah-langkah tertentu yang akan segera memperingatkannya jika laba-laba Asura meninggalkan sarang mereka. Melihat mereka tidak memutuskan untuk mengejarnya, ini akan menjadi tindakan pengawasan untuk memastikan bahwa laba-laba Asura tidak keluar dari sarang mereka atau bersembunyi. Melihat ke belakang, laba-laba Asura lebih kuat dari yang dia perkirakan. Masih akan sangat berisiko baginya untuk menghadapi seluruh Asura Spider Race sendirian, jadi dia berencana untuk bersatu kembali dengan Mo Jianli dan yang lainnya terlebih dahulu. Setelah mereka berempat bergabung, mereka harus cukup kuat untuk bersaing dengan Asura Spider Race. Dengan pemikiran itu, Han Li tidak berlama-lama di sini lagi dan melesat ke arah lain. 2 hari kemudian, Han Li melayang tinggi di udara di atas danau, menyaksikan kura-kura raksasa dan ular piton hitam berkepala 2 beradu keras di air di bawah. Penyu besar menyerupai pulau kecil dengan lumut di seluruh cangkangnya, sedangkan ular piton panjangnya sekitar 1000 kaki dengan sisik hitam keras di sekujur tubuhnya. Ada tanaman emas yang mengambang di permukaan danau tidak jauh dari mereka berdua, dan setengah dari tanaman itu terendam, sementara bagian atas berada di tempat terbuka, membawa 3 buah merah yang mengeluarkan aroma yang kaya.
Ada sekitar 30 hingga 40 bangkai binatang ikan dengan ukuran berbeda yang mengambang di air di sekitar tanaman emas, dan diarah binatang buas yang menyengat telah menodai sebagian besar Danau Merah. Kura-kura dan ular piton berkepala dua adalah satu-satunya dua binatang yang tersisa di daerah ini. Han Li tidak memperhatikan tanaman emas dan 3 buah merah yang dikandungnya. Sebagai gantinya, dia menilai sepasang binatang buas di bawah dengan ekspresi tertarik. Kura-kura raksasa telah diikat erat oleh piton berkepala dua, tetapi lapisan rune biru tiba-tiba keluar dari tubuhnya, dan senyum langka muncul di wajah Han Li saat dia bergumam pada dirinya sendiri, seperti yang diharapkan, binatang ini benar-benar melakukannya memiliki sedikit garis keturunan roh Xuan Wu. Sepertinya saya akan membuat kemajuan lebih lanjut dengan 12 transformasi kebangkitan saya. Setelah itu, Han Li tidak ragu lagi, menyapu lengan baju ke bawah untuk melepaskan seberkas cahaya biru yang mencapai 2 binatang di bawah dalam sekejap. Garis cahaya biru berputar di sekitar piton berkepala 2, dan tubuhnya langsung diiris menjadi 7 atau 8 segmen. Penyu itu ngeri melihat ini, dan segera berusaha melarikan diri ke danau, tetapi seberkas cahaya biru juga jatuh ke dalam petir danau. Detik berikutnya, Han Li mengangkat tangan dengan sikap acuh tak acuh, dan air di danau terbelah saat kura-kura raksasa muncul dengan rantai biru yang mengikat tubuhnya. Han Li kemudian mengarahkan jarinya ke bawah, dan rantai biru segera berubah menjadi benang tipis sebelum tiba-tiba mengencang, dan kura-kura raksasa itu dipotong-potong menjadi potongan yang tak terhitung jumlahnya. Tepat pada saat ini, fluktuasi spasial meletus dari permukaan danau, dan mangkuk putih tembus pandang muncul sebelum langsung membengkak menjadi sekitar 1 hektar. Bangkai kura-kura raksasa yang terpotong-potong jatuh ke dalam mangkuk dengan akurasi yang tepat, setelah itu mangkuk itu ditarik kembali ke Han Li dengan lambaian tangannya. Selama penerbangannya, ia kembali ke ukuran aslinya, dan dalam sekejap mata, ia telah kembali ke genggaman Han Li. Dia menyapu indera spiritualnya ke dalam mangkuk dengan cara yang tidak terburu-buru sebelum ekspresi senang muncul di wajahnya. Garis keturunan Xuan Wu dalam kura-kura besar ini tidak terlalu murni, tetapi itu akan cukup untuk budidaya 12 transformasi kebangkitannya. Dengan mengingat hal itu, dia membalik tangannya untuk memasukkan mangkuk ke dalam gelang penyimpanannya, lalu mengarahkan pandangannya ke tanaman roh emas sebelum menariknya ke dalam genggamannya juga. Tanaman itu tidak akan sangat berguna baginya, tapi itu jelas sangat berharga bagi beberapa binatang. Kalau tidak, itu tidak akan menarik begitu banyak binatang buas yang kuat dan menyebabkan pertempuran yang begitu sengit. Jika dia bisa menemukan seseorang yang membutuhkan tanaman ini, itu bisa digunakan sebagai token pertukaran yang layak. Setelah itu, Han Li melepaskan semburan api perak untuk membakar semua bangkai binatang di permukaan danau menjadi abu, lalu bersiap untuk pergi. Namun, tepat pada saat ini, ledakan dengungan samar terdengar dari tubuhnya, dan dia sedikit goyah sebelum senyum muncul di wajahnya. Dia membalik tangan untuk menghasilkan bola kristal putih seukuran telur yang memiliki semburan cahaya bergelombang di permukaannya, serta bintik-bintik cahaya yang seukuran butir beras berkedip tanpa henti di dalamnya. Han Li menatap bola kristal sejenak sebelum terbang menjauh sebagai seberkas cahaya biru ke arah yang sama sekali berbeda dari sebelumnya. Sementara itu, seberkas cahaya putih terang terbang di udara dengan kecepatan luar biasa di atas dataran tandus jutaan kilometer jauhnya dari Han Li. Dekat dengan 10 kilometer di belakang seberkas cahaya putih adalah lautan kabut virus besar yang mencakup hampir keseluruhan langit dan bumi dan melepaskan suara gemuruh yang memekakkan telinga. Selanjutnya, itu tidak lebih lambat dari seberkas cahaya putih. Bahkan, itu lebih cepat, jika ada. Keduanya terbang sejauh ribuan kilometer dalam sekejap mata, dan tidak butuh waktu lama untuk jarak antara mereka berdua ditutup hingga 5 kilometer. Semburan tawa menyeramkan terdengar di dalam lautan kabut, yang diikuti dengan bagian depan kabut yang tiba-tiba berubah menjadi proyeksi kalajengking hijau raksasa dan proyeksi katak biru besar. Proyeksi kalajengking mengangkat penyengatnya yang besar sebelum melepaskan pilar cahaya hijau tua, sementara katak biru raksasa membuka mulutnya, dan tiba-tiba, ruang dalam radius beberapa kilometer tiba-tiba membeku sebagai akibat dari semacam kekuatan pembatasan misterius.
dan seberkas cahaya putih tanpa sadar melambat. Dengan demikian, pilar cahaya hijau tua mencapai seberkas cahaya putih dalam sekejap, dan tepat ketika keduanya akan berbenturan, serangkaian rune 5 warna yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul dari dalam cahaya putih. Semburan getaran keras meletus, dan seberkas cahaya putih mampu berjuang bebas dari kekuatan yang membatasi. Sebuah sambaran petir merah kemudian muncul dari cahaya putih untuk menyerang pilar lampu hijau, dan meskipun sambaran petir tampak sama sekali biasa-biasa saja, itu mampu langsung menghilangkan pilar lampu hijau. Pada saat yang sama, ledakan nyanyian mendesak terdengar dari dalam seberkas cahaya putih, dan tiba-tiba menghilang di tempat, hanya untuk muncul kembali hampir 10 km jauhnya di detik berikutnya. Terletak di dalam cahaya putih tidak lain adalah Mo Jianli, dan dia memegang bendera putih kecil di satu tangan, dan palu merah tua di tangan lainnya. Ada untaian ki hijau yang mengikat sekitar setengah dari tubuhnya, sementara yang lain dari tubuhnya ditutupi lapisan es biru yang aneh. Dia memasang ekspresi muram saat dia melirik ke arah lautan kabut, lalu segera melanjutkan tanpa ragu-ragu. Segera setelah itu, proyeksi kalajengking dan katak menghilang dalam sekejap, dan lautan kabut terus mengejar. Dengan demikian, proses itu berulang. Setiap kali lautan kabut terlalu dekat, Mo Jianli akan dipaksa untuk menggunakan 2 harta yang dia pegang untuk menghilangkan serangan yang akan datang, lalu membuka jarak lagi. Pengejaran ini telah berlangsung selama 1 hari dan 1 malam, dan bahkan dengan basis kultivasi Grand Ascension Stage milik Mo Jianli, dia telah menghabiskan hampir setengah dari kekuatan sihirnya. Jika dia tidak diberitahu sebelumnya oleh harta yang dia bawa bahwa Han Li ada di dekatnya, dia kemungkinan besar sudah mempertimbangkan untuk melepaskan beberapa jenis teknik rahasia yang merugikan diri sendiri untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Untungnya, jarak beberapa juta kilometer tidak terlalu jauh untuk makhluk sekaliber mereka, dan tepat setelah Mo Jianli menggunakan hartanya untuk menghilangkan gelombang serangan lain, seberkas cahaya biru tiba-tiba muncul di kejauhan di depan. Mo Jianli sangat gembira melihat ini, dan bukannya menggunakan kemampuan teleportasinya lagi, dia melemparkan bendera putihnya ke udara, melepaskan serangkaian lingkaran cahaya putih yang membentuk penghalang cahaya tebal di sekelilingnya. Pada saat yang sama, dia menyerang dengan kejam ke arah lautan kabut dengan palu merahnya. Dengan datangnya Han Li untuk membantunya, dia secara alami akan memberi pelajaran yang baik kepada pengejarnya. Ledakan yang menghancurkan bumi terdengar, dan selimut tebal awan gelap di langit tiba-tiba terpisah saat sambaran petir merah yang panjangnya beberapa ribu kaki menghantam proyeksi katak raksasa. Proyeksi itu terhalau dalam sekejap, dan anehnya, proyeksi kalajengking raksasa juga mengeluarkan suara mendesis yang menyakitkan saat tubuhnya juga hancur menjadi kabut. Setelah itu, lautan kabut mulai menyatu ke tengah, dan beberapa saat kemudian, kabut itu benar-benar memudar untuk mengungkapkan makhluk mengerikan dengan sepasang mata merah. Makhluk itu memiliki tubuh kalajengking tetapi berkepala katak, dan panjangnya lebih dari 100 kaki. Itu juga memiliki sepasang sayap raksasa yang tampaknya terperangkap di antara ilusi dan kenyataan, dan ada banyak wajah manusia yang menggeliat di sayap itu. Cahaya dingin melintas di mata makhluk itu, dan mengeluarkan serangkaian suara serak yang keras, sementara semburan tawa menyeramkan terdengar dari sayapnya. Begitu suara ini memasuki telinga Mo Jianli, indera spiritualnya dikejutkan oleh rasa kantuk yang hebat. Hatinya segera tersentak, dan dia tahu bahwa dia berada dalam situasi yang sangat berbahaya, tetapi seluruh tubuhnya sangat lamban sehingga dia tidak dapat mengumpulkan akal spiritual untuk melawan. Memikirkan bahwa bahkan setelah dikejar oleh makhluk ini begitu lama, ia masih memiliki teknik rahasia indera spiritual yang berbahaya di lengan bajunya. Tepat pada saat ini, makhluk raksasa itu mengepakkan sayapnya, melepaskan sepasang belah raksasa yang panjangnya masing-masing beberapa puluh kaki, yang keduanya menebas langsung ke arah Mo Jianli. Bilahnya tampaknya bergerak cukup lambat, tetapi mereka mencapai Mo Jianli dalam sekejap mata sebelum menyusup ke penghalang cahaya pelindungnya tanpa hambatan apapun. Mo Jianli benar-benar terkejut melihat ini, dan dia baru saja akan mengambil tindakan putus asa untuk menyelamatkan dirinya sendiri ketika fluktuasi spasial tiba-tiba meletus di belakangnya, dan sebuah suara penasaran terdengar.
Benda apa ini? Ini makhluk yang cukup menarik. Begitu suara itu menghilang, busur petir emas yang tak terhitung jumlahnya muncul di tengah gemuruh guntur sebelum menyerang dua bilah raksasa dengan kekuatan yang menghancurkan. Han Li tahu bahwa Mo Jianli dalam bahaya besar, jadi dia segera berteleportasi ke Mo Jianli sebelum melepaskan Divine Devil Banner Lightning-nya untuk melawan serangan yang akan datang. Begitu kilat emas bersentuhan dengan bilah besar, yang terakhir segera hancur menjadi kabut lagi seolah-olah mereka telah menemukan kutukan keberadaan mereka. Detik berikutnya, kabut biru kehijauan muncul di belakang makhluk mengerikan itu, diikuti dengan sayapnya yang muncul kembali, tetapi mereka terlihat lebih kecil dari sebelumnya. Pupil makhluk itu mengerut, dan sedikit ketakutan muncul di matanya saat ia mengarahkan pandangannya ke arah Han Li. Sementara itu, Han Li dengan lembut menepuk bahu Mo Jianli, dan semburan kesejukan yang menyegarkan segera melonjak ke seluruh tubuh Mo Jianli. Akibatnya, kelesuan Mo Jianli langsung berkurang, dan dia mendapatkan kembali kendali atas indera spiritualnya sendiri. Terima kasih, Saudara Han. Cekizi ini adalah makhluk yang sangat terkenal bahkan di Asura kuno. Bahkan jika seorang pembudidaya Grand Ascension terjebak dalam kabut beracunnya, mereka akan segera menjadi ketiadaan. Mo Jianli buru-buru memperingatkan. Han Li tercerahkan setelah mendengar ini, dan bukannya takut, intrik di matanya semakin jelas. Jadi ini adalah Cekizi, aku bertanya-tanya mengapa kamu tidak berani menghadapinya secara langsung. Omong-omong, aku tidak ingat buku tebal yang menyatakan bahwa makhluk ini mahir dalam teknik rahasia pemikatan. Dia langsung tiba di depan Mo Jianli dalam sekejap dan mulai dengan hati-hati memeriksa Cekizi ini. Aku juga tidak tahu mengapa demikian. Hanya ada sedikit catatan tentang makhluk-makhluk ini, jadi mungkin itu hanya kehilafan. Jika bukan karena ini, aku tidak akan ditempatkan dalam situasi berbahaya seperti itu. Kata Mo Jianli dengan senyum masam saat dia mengeluarkan botol dan mengambil beberapa pil regeneratif kekuatan sihir. Jenis teknik pemikatan ini sangat ampuh, tetapi tidak perlu dikhawatirkan jika seseorang menyadarinya sebelumnya. Karena itu, saya pernah mendengar bahwa Cekizi adalah salah satu dari 10 binatang besar yang sangat terkenal dari Asura kuno. Alam, dan dikatakan bahwa mereka lahir dari energi berdosa dari makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya dan memiliki beberapa kemampuan bawaan yang sangat merepotkan. Saya tidak berpikir bahwa saya akan menemukan binatang buas seperti itu di sini, renung Han Li. Hati-hati, rekan Taois Han, binatang ini tidak memiliki tubuh yang besar, dan sebagian besar kemampuannya tampaknya berasal dari sayapnya. Saya terlibat dalam beberapa bentrokan sebelumnya, dan kemampuannya memang cukup merepotkan untuk dihadapi. Namun, tampaknya Divine Devil Banner Lightning Anda memiliki efek menekan, kata Mo Jianli. Saya juga memperhatikan bahwa tampaknya agak takut pada Divine Devil Banner Lightning, kata Han Li dengan senyum tipis sebelum membuat gerakan meraih, dan pedang panjang biru diwujudkan dalam genggamannya di tengah kilatan cahaya biru. Dia menebas pedang di udara, dan proyeksi pedang raksasa yang panjangnya lebih dari 1000 kaki muncul di atas Cekizi dalam sekejap. Busur petir emas yang tak terhitung jumlahnya kemudian meletus di atas permukaan proyeksi pedang sebelum runtuh dengan kekuatan yang menghancurkan. Cekizi mengeluarkan suara mendesis waspada saat melihat proyeksi pedang turun, dan segera mengepakkan sayapnya, di mana seluruh tubuhnya meledak hancur menjadi semburan kabut virus, yang jatuh langsung ke tanah di bawah dengan kecepatan yang luar biasa kecepatan, menghilang dalam sekejap mata. Han Li sedikit goyah saat melihat ini sebelum proyeksi pedang raksasa itu melesat beberapa kali lipat saat turun atas perintahnya, dan itu juga menghantam area yang kabutnya baru saja menghilang dengan kecepatan yang mencengangkan. Ledakan yang menghancurkan bumi terdengar, dan parit besar yang panjangnya lebih dari 10.000 kaki dibuat. Parit itu sangat dalam, dan tanah di dekatnya benar-benar hitam hangus, tetapi Cekizi tidak terlihat dimanapun. Itu beberapa ketegasan dan kecepatan yang mengesankan, gumam Han Li pada dirinya sendiri, dan dia memikirkannya sejenak, tetapi memutuskan untuk tidak mengejar pada akhirnya. Cekizi memang sangat terkenal, tetapi tidak ada gunanya baginya, jadi dia tidak perlu mengejarnya. Cekizi juga cukup cerdas, itu pasti segera melarikan diri karena tahu itu bukan tandinganmu,
kata Mo Jianli saat senyum lega muncul di wajahnya. Itu memang makhluk yang cukup licik. Bagaimana kamu bisa dikejar oleh hal seperti itu, saudara Mo Hon Li bertanya. Ini sebenarnya adalah kecelakaan yang sangat disayangkan. Saya sedang mencari laba-laba asura, tetapi secara tidak sengaja masuk ke sarang laba-laba jenis lain, dan ada Cek Gizi yang bersembunyi di bawah sarang. Mo Jianli menjelaskan saat tatapan canggung muncul di wajahnya. Sangat jarang makhluk Grand Ascension State dikejar dengan care yang menyedihkan, jadi ini cukup memalukan baginya. Begitu. Mengingat bahkan ada Cek Gizi di alam ini, kemungkinan besar ini benar-benar merupakan bagian dari alam Asura kuno. Han Li merenung, dan dia tidak terlalu terkejut dengan kesimpulan ini. Saya setuju. Saya telah melihat banyak hal sejauh ini yang seharusnya unik di alam Asura, tapi saya masih belum melihat satupun laba-laba Asura. Kami hanya bisa tinggal di alam ini selama sekitar setengah bulan, dan hampir setengah bulan waktu itu telah berlalu. Apakah Anda menemukan sesuatu? Rekan Dawis Hanalis Mo Jianli sedikit berkerut saat dia berbicara. Hehe, yakinlah, saudara Mo, aku sudah melacak sarang laba-laba Asura, kata Han Li sambil tersenyum. Mo Jianli sedikit goyah setelah mendengar ini sebelum ekspresi gembira muncul di wajahnya. Benarkah? Aku tidak akan berbohong tentang hal seperti ini, jawab Han Li sambil tersenyum. Sebuah pikiran kemudian tiba-tiba muncul di benak Mo Jianli, dan dia bertanya dengan sedikit antisipasi di matanya, dengan kemampuanmu, mungkinkah kamu telah membunuh Asura Spider dan mendapatkan Thread of Time? Sayangnya tidak, jawab Han Li sambil menggelengkan kepalanya. Oh, kenapa begitu? Mo Jianli agak terkejut mendengar ini. Aku tidak cukup kuat untuk memburu laba-laba Asura sendirian, Han Li menghela nafas. Bahkan kamu tidak mampu menangani laba-laba Asura? Apakah ada banyak laba-laba Asura dewasa di sarang itu? Mo Jianli bertanya dengan ekspresi terkejut. Aku tidak yakin berapa banyak laba-laba Asura dewasa di sana, tapi aku menemukan laba-laba Asura yang tidak kalah kuatnya dengan makhluk roh sejati, jawab Han Li. Ekspresi Mo Jianli berubah drastis setelah mendengar ini. Han Li melanjutkan, selain itu, ada Grand Ascension State lain yang tidak kalah kuat dari Asura Spider yang disebutkan di atas, dan saya menemukan setidaknya 3 Asura Spider dewasa. Oleh karena itu, setelah bentrokan singkat, saya segera mundur. Jika kami ingin mengalahkan semua laba-laba Asura, maka kami berempat harus bergabung. Juga, laba-laba Asura ini telah merekrut banyak binatang buas yang kuat di dekat sarang mereka, yang sebagian besar berada di tahap transformasi dewa dan tahap tempering spasial, tetapi ada beberapa makhluk tahap integrasi tubuh di antara mereka juga. Itu memang terdengar seperti sesuatu yang tidak akan bisa kita lakukan sendiri. Sepertinya kita harus mengambil risiko, kata Mo Jianli saat ekspresinya sedikit menjadi gelap. Inilah mengapa kita perlu bergabung jika kita ingin mendapatkan Threads of Time. Apakah Anda kebetulan bertemu Xueran dan Helin dalam perjalanan ke sini? Han Li bertanya. Saya belum pernah bertemu mereka, tetapi ketika saya melewati hutan, saya menemukan jejak yang mereka tinggalkan, dan menilai dari jejak itu, mereka juga harus menuju ke arah ini, jawab Mo Jianli. Kalau begitu, mereka seharusnya tidak jauh dari sini. Yang perlu kita lakukan sekarang adalah melacak mereka secepat mungkin, jawab Han Li dengan anggukan kontemplatif. Baiklah, mari kita berhubungan dengan mereka dan mendiskusikan kolaborasi. Mo Jianli setuju tanpa ragu-ragu. Jadi, setelah diskusi singkat, mereka berdua terbang ke arah yang berbeda. Lebih dari setengah hari kemudian, Han Li dan Mo Jianli keduanya duduk di atas batu biru raksasa. Xueran dan Helin juga duduk di dekat mereka berdua. Setelah perpisahan mereka, Mo Jianli bertemu Xueran dan Helin setelah mencari hanya beberapa jam, dan dia secara alami sangat gembira. Dia segera mengungkapkan situasinya kepada Xueran dan Helin, lalu mengirim pesan ke Han Li. Pada akhirnya, mereka berempat bertemu di pegunungan yang agak terpencil ini. Beberapa saat yang lalu, Han Li telah memberitahu Xueran dan Helin tentang laba-laba Asura yang kuat yang dia temui, serta rencananya untuk berkolaborasi. Xueran mengelus dagunya dengan alis yang berkerut erat, dan berkata, jika laba-laba Asura itu benar-benar sekuat yang kau nyatakan, maka kita mungkin tidak akan bisa menang bahkan jika kita bergabung.
Helin dan saya sendiri hanya akan menang dapat menjaga Asura Spider yang paling kuat atau Grand Ascension Stage asing itu sedang diduduki. Akankah kamu dan rekan Daoismo dapat mengambil sisanya? Alih-alih memberikan tanggapan langsung, Han Li menoleh ke Mo Jianli sambil tersenyum, dan bertanya, bagaimana menurutmu, saudaramu? Aku tidak akan bisa menghadapi Asura Spider yang paling kuat atau makhluk asing Grand Ascension Stage itu, tapi aku seharusnya bisa menghentikan ketiga Asura Spider dewasa itu untuk beberapa waktu, jawab Mo Jianli setelah beberapa saat merenung. Kalau begitu, apakah rekan Daois Han berniat menghadapi salah satu dari dua makhluk Grand Ascension Stage yang paling kuat sendirian? Helin bertanya sambil melirik Han Li dari sudut matanya, jelas tidak terlalu percaya diri dengan kemampuan Han Li. Itulah tepatnya yang ingin saya lakukan. Yang mana dari keduanya yang akan Anda hadapi? Han Li bertanya. Xueran dan Helin agak terkejut dengan tanggapan ini, dan hanya setelah bertukar pandangan sedikit bingung, Xueran menjawab, saya dapat melihat bahwa Anda sangat percaya diri. Dalam hal ini, kami berdua akan melakukan yang terbaik sebagai baik. Dilihat dari deskripsi Anda, laba-laba Asura betina tampaknya yang paling kuat dari kelompok itu, jadi kita akan menghadapinya. Namun, mari kita perjelas satu hal terlebih dahulu, bagaimana kita akan membagi inti laba-laba Asura jika kita mengamankan kemenangan di sini? Sederhana saja, orang yang membunuh laba-laba Asura akan mendapatkan intinya, jawab Han Li tanpa ragu-ragu. Ekspresi Mo Jianli sedikit berubah setelah mendengar ini, sementara Xueran dan Helin sangat senang dengan jawaban ini. Kamu pria yang lugas, rekan Daois Han. Kalau begitu, bukankah kamu akan dirugikan? Belum tentu. Jika aku bisa menjaga lawanku sebelum kamu melakukannya, mungkin aku akan bisa melacak laba-laba Asura dewasa lainnya di sarang, dan aku pasti tidak akan menahan diri. Atau, mungkin aku akan mendarat pukulan mematikan pada lawanmu jika kamu terlalu lama. Han Li terkekeh. Jika kamu benar-benar dapat mengalahkan lawanmu lebih cepat dari kami, maka kamu berhak untuk turun tangan. Kami berdua tidak akan memiliki keluhan, jawab Xueran dengan senyum percaya diri. Kalau begitu, mari kita istirahat setengah hari dan pergi ke sarang besok pagi. Kita tidak punya banyak waktu lagi, jadi sebaiknya bergegas, saran Han Li sambil tersenyum. Xueran dan Helin secara alami tidak keberatan dengan ini. Sebelum itu, biarkan aku mengurus hama kecil sial ini dulu, kata Helin tiba-tiba sambil bangkit. Begitu suaranya menghilang, dia tiba-tiba mengulurkan tangan ke belakangnya dalam sekejap, dan ledakan memekakkan telinga terdengar saat ledakan kekuatan tak terlihat yang sangat besar melonjak ke arah itu seperti jaring raksasa. Sosok kuning buram benar-benar lengah dan dipaksa untuk mengungkapkan dirinya, tapi entah bagaimana dia bisa berjuang bebas saat dia berputar dengan waspada, lalu melesat pergi sebagai seberkas cahaya kuning. HMPH, kamu pikir kamu masih bisa lolos? Ekspresi dingin muncul di wajah Helin saat dia menekuk jari-jarinya ke dalam sebelum menarik kembali lengannya. Bunyi tumpul terdengar saat telapak tangan hitam raksasa muncul di udara di atas sosok kuning sebelum menukik ke bawah seperti kilat. Sosok kuning berusaha menghindar dengan sekuat tenaga, tetapi pada kesempatan ini, usahanya terbukti sia-sia, dan dia langsung ditangkap oleh tangan raksasa itu. Senyum dingin muncul di wajah Helin saat dia menarik sosok kuning itu kembali ke arah dirinya sendiri, dan pada titik ini, sosok itu telah diungkapkan kepada semua orang sebagai seorang pemuda kurus berjubah kuning. Menilai dari ekspresinya yang ketakutan, jelas bahwa dia sangat menyadari tangan siapa yang dia jatuhkan, dan setelah ragu-ragu sejenak, dia mengucapkan mantra sambil membuat segel tangan. Setelah itu tubuhnya mulai membengkak secara drastis di tengah kilatan cahaya-cahaya kuning yang menyilaukan. Ekspresi Helin sedikit berubah setelah melihat ini, dan dia segera menunjuk ke kejauhan. Garis cahaya hitam melonjak di udara langsung ke arah pemuda itu, tapi sudah terlambat. Pada saat seberkas cahaya hitam menembus tubuh pemuda itu, ledakan memekakkan telinga meletus, dan pemuda berjubah kuning itu mampu meledakkan dirinya sendiri. Setelah ledakan dahsyat itu, bahkan tangan hitam besar itu bergetar tanpa henti. Aku tidak menyangka dia akan meledak sendiri secepat ini, gerutu Helin saat ekspresinya menjadi gelap secara signifikan.
Tangan hitam raksasa itu dengan cepat hancur, dan Hon Li mengarahkan pandangannya ke tempat di mana pemuda itu baru saja meledakkan diri sebelum senyum tiba-tiba muncul di wajahnya. Teknik penyembunyian pria itu cukup mendalam, tapi kupikir peledakan dirinya tidak sesederhana kelihatannya. Xweran bereaksi cukup cepat, dan dia bertanya, "Oh, apakah Anda mengatakan bahwa dia tidak benar-benar meledakkan tubuh aslinya sendiri?" Sedikit kejutan juga muncul di wajah Mo Jianli setelah mendengar ini. Kurasa begitu. Namun, kemungkinan besar itu juga bukan boneka atau tiruan biasa. Jika ini adalah tubuh aslinya, maka tidak mungkin ledakan diri makhluk tahap integrasi tubuh akan begitu lemah dalam kekuatannya, Han kata Li. Itu memang agak aneh. Selain itu, aku bisa melihat dengan jelas bahwa dia tidak memiliki Nascent Soul di dalam tubuhnya selama peledakan dirinya, renung Xweran dengan anggukan kontemplatif. Helin masih tidak mau menyerah, dan dia tiba-tiba berubah menjadi awan gelap yang melonjak ke segala arah. Dalam sekejap mata, awan hitam telah menjelajahi area yang luas, tetapi tidak dapat menemukan apapun, dan pada akhirnya, mereka hanya bisa kembali ke gunung, di mana mereka berkumpul untuk mewujudkan tubuh Helin lagi. Dia tidak bersembunyi di dekatnya, dan cukup beruntung baginya bahwa dia tidak bersembunyi. Jika dia jatuh ke tanganku, sebuah petunjuk niat membunuh melintas di mata Helin saat dia berbicara. Haha, tidak apa-apa, pria itu memata-matai kita dari bayang-bayang, tapi aku sudah mengatur pembatasan suara di sini, jadi dia tidak akan bisa mendengar diskusi kita, kata Xweran dengan gelombang acuh tak acuh tangannya. Mungkinkah dia dikirim oleh Asura Spider? Mo Jianli bertanya dengan hati-hati sambil mengelus jenggotnya sendiri. Yakinlah, bahkan jika itu adalah mata-mata laba-laba Asura, dia tidak akan bisa mengumpulkan apapun dari jarak yang begitu jauh. Hasil akhir dari pertempuran masih akan diputuskan melalui kekuatan absolut, kata Helin dengan nada meremehkan. Saudara Helin benar, tetapi sebagai tindakan pencegahan keamanan, mari kita pergi ke sarang segera daripada beristirahat di sini lebih lama lagi. Jika kita melakukan itu, laba-laba Asura tidak akan memiliki kesempatan untuk melakukan apapun bahkan jika mereka diperingatkan kehadiran kami, saran Han Li. Kau ingin segera ke sana? Alis Xweran sedikit berkerut dengan sikap enggan. Dengan kekuatan kita akan dapat beristirahat dengan bermeditasi pada harta karun terbang kita. Dengan melakukan ini, kita akan dapat mengambil inisiatif, dan itu akan memberi kita keuntungan. Mungkin kita akan dapat memperoleh keuntungan di atas angin segera setelah pertempuran dimulai, kata Han Li dengan tidak tergesa-gesa. Xweran ragu-ragu sejenak sebelum mengangguk setuju. Baiklah kalau begitu. Aku bermaksud memperbaiki teknik rahasia yang kuat sebelum kita pergi, tapi mengambil inisiatif memang lebih penting. Itu keputusan yang bijaksana, rekan Daois, mari kita berangkat sekarang, kata Han Li sambil tersenyum sebelum menyapu lengan baju di udara, melepaskan perahu terbang putih di tengah kilatan cahaya putih. Xweran dan yang lainnya dengan cepat terbang ke perahu satu demi satu, setelah itu Han Li membuat segel tangan, dan perahu itu segera terbang sebagai bola cahaya putih. Sekitar 15 menit kemudian, semburan cahaya kuning samar muncul di hutan lebat puluhan ribu kilometer jauhnya dari gunung tempat Han Li dan yang lainnya sebelumnya berada. Pemuda berjubah kuning itu kemudian melangkah keluar dari balik pohon besar sebelum melirik ke arah kapal terbang itu menghilang dengan sedikit ketakutan yang tersisa di matanya. Syukurlah aku memiliki pandangan jauh ke depan untuk bersembunyi sejauh ini. Kalau tidak, aku akan benar-benar berada dalam bahaya besar. Jadi ada 4 makhluk tahap kenaikan besar yang telah memasuki alam ini, sayang sekali kloningku tidak dapat mendengar suara mereka percakapan, jadi saya masih tidak tahu apakah mereka menargetkan Asura Spider Race. Pemuda berjubah kuning itu terdiam sesaat sebelum senyum dingin tiba-tiba muncul di wajahnya. Terlepas dari apakah orang-orang itu akan mengejar Asura Spider Race, yang perlu aku lakukan hanyalah mengirimkan informasi ini kembali kepada mereka, lalu bersembunyi di sini selama beberapa hari untuk menghadapi badai. Setelah membuat keputusan itu, dia membuka mulutnya untuk mengeluarkan lencana kayu putih sebelum meraihnya, lalu melambaikannya ke udara beberapa kali.
Bintik-bintik cahaya perak segera muncul di permukaan lencana, membentuk rune perak kecil yang menghilang jauh ke dalam lencana dalam sekejap. Sementara itu, wanita berjubah hijau dan pria tua berjubah hitam sedang mendiskusikan sesuatu di ruang rahasia di dalam kota batu yang merupakan sarang laba-laba Asura. Tiba-tiba, suara dengungan samar terdengar dari platform batu hitam di depan mereka berdua, dan jejak cahaya perak mulai muncul di permukaannya. Wanita berjubah hijau sedikit goyah saat melihat ini, lalu segera mengangkat tangan untuk melemparkan segel mantra ke platform batu. Baris teks perak langsung muncul di platform batu, dan ekspresi wanita berjubah hijau dan pria berjubah hitam sedikit berubah setelah membaca pesan. 4 makhluk Grand Ascension Stage. Pria tua itu bergumam pada dirinya sendiri dengan alis berkerut. Saya tidak berpikir bahwa pria itu akan memiliki sekutu Grand Ascension Stage lainnya, ini sangat mengganggu, kata wanita berjubah hijau dengan ekspresi muram. Mereka mungkin tidak mengejar kita, tetapi kita masih harus mengambil tindakan pencegahan yang diperlukan. Sudahkah Anda memanggil semua bawahan kita kembali ke kota, tanya pria berjubah hitam itu. Yakinlah, rekan Dawis Yi, selain beberapa yang mengurus tugas-tugas penting, semua orang telah dipanggil kembali ke kota. Aku bahkan telah mengirim seseorang untuk membatalkan pembatasan pada 9 mayat Yin yang sedang direndam rawa Yin bumi, dan mereka akan tiba di kota paling lama 2 hari lagi, jawab wanita berjubah hijau itu. Itu bagus untuk didengar. Aku juga telah memanggil beberapa binatang roh kembali ke kota, tetapi mereka juga membutuhkan waktu untuk sampai ke sini. Namun, bahkan dengan semua itu, kita mungkin masih tidak dapat mengalahkan orang luar itu. Bagaimana caranya tentang ini? Saya telah berinteraksi dengan Cekizi itu beberapa kali. Bagaimana kalau saya menawarkannya beberapa manfaat sehingga bisa tinggal di kota kita untuk beberapa waktu? Pria berjubah hitam itu menyarankan. Apa? Cekizi? Itu tidak masuk akal. Makhluk itu sudah lama ingin memangsa kita laba-laba Asura, membiarkannya masuk ke kota akan terlalu berbahaya. Wanita berjubah hijau menolak saat dia menggelengkan kepalanya dengan kuat. Alis pria berjubah hitam itu sedikit berkerut saat dia berkata, yakinlah, rekan Taois Luo, bahwa Cekizi memang memiliki beberapa kemampuan yang merepotkan, tapi itu hanya binatang buas. Jika kita bergabung, kita pasti akan dapat membatasinya, dan kita perlu fokus pada gambaran yang lebih besar. Wanita itu sepertinya agak terpengaruh oleh kata-kata pria berjubah hitam itu, dan dia menjawab, HMPH, mengesampingkan itu, pasti tidak akan murah untuk merekrut layanannya. Aku sadar akan hal itu, itulah mengapa ini yang aku usulkan. Pria berjubah hitam itu tampaknya telah mempertimbangkan ini sebelumnya, dan dia mengomunikasikan rencananya kepada wanita itu melalui transmisi suara. Apa? Itu harga yang terlalu berat untuk aku bayar, seru wanita berjubah hijau setelah mendengar rencana itu. Hanya beberapa telur mati yang tidak bisa dirami, tidak ada gunanya menyimpannya. Namun, saya yakin mereka akan cukup untuk menggoda Cekizi itu. Pria berjubah hitam itu terkekeh. Alih-alih memberikan tanggapan yang pasti, wanita itu menjawab, saya harus memikirkan ini terlebih dahulu dengan hati-hati. Baiklah, tapi sembari memikirkan hal ini, jangan lupa untuk menghubungi wanita di kolam darah itu. Jika sesuatu yang tidak terduga terjadi, kita harus meminjam kekuatannya, kata pria berjubah hitam itu. Ekspresi wanita berjubah hijau berubah drastis, dan dia segera berseru, Anda mengacu pada Yingmer? Sama sekali tidak. Dia dalam tahap kritis kultivasinya, dan apakah kita berhasil atau tidak dalam rencana kita akan bergantung padanya, jadi kita tidak bisa mengganggunya sekarang. Saya menyadari pentingnya kultivasi Fiery Yinger, tetapi jika kita tidak dapat menjaga makhluk asing Grand Ascension Stage itu, dia akan dipaksa untuk keluar dari pengasingan. Semua yang saya katakan adalah itu kita harus memberitahu dia tentang situasinya. Jika kita bisa merawat makhluk-makhluk Grand Ascension Stage itu sendiri, maka dia tidak perlu keluar dari pengasingan, kata pria berjubah hitam itu. Sebelum pergi mengasingkan diri, Yinger menyuruhku untuk tidak mengganggunya, tidak peduli apa atau semua usahanya bisa sia-sia, jadi aku harus memikirkan ini lebih hati-hati sebelum aku membuat keputusan.
Bahkan jika kita hanya beritahu dia tentang situasinya, itu bisa memengaruhi kondisi mentalnya, jawab wanita berjubah hijau itu dengan ekspresi ragu-ragu. Pria berjubah hitam itu agak tidak senang mendengar ini, tetapi dia juga menyadari betapa pentingnya kultivasi Inger ini, jadi dia pindah ke topik lain. Baiklah, aku hanya mengusulkan ini sebagai upaya terakhir juga. Juga, kamu harus mengaktifkan semua batasan di kota, lalu menggunakan batasan levitasi untuk memindahkan kota ke tempat lain. Kami tidak akan bisa memindahkan kota terlalu jauh, tapi mungkin itu bisa memberi kita waktu. Sekitar 2 jam kemudian, lapisan cahaya tiba-tiba muncul di berbagai bagian kota batu, dengan cepat menyelimuti seluruh kota. Segera setelah itu, tanah dalam radius beberapa ratus kilometer mulai bergetar hebat. Setelah itu kota batu bangkit dari bumi sebelum perlahan-lahan terbang menjauh ke kejauhan. Tak lama kemudian, seluruh kota telah menghilang, hanya menyisakan kawah raksasa di tanah. Cahaya biru tiba-tiba memancar dari balik pohon yang tampak tidak mencolok tidak jauh dari kawah, dan seorang pemuda berjubah biru kulit hijau tiba-tiba muncul. Pemuda ini tidak lain adalah tubuh Roh Hon Li, dan ia mengarahkan pandangannya ke arah kota batu itu menghilang saat senyum aneh muncul di wajahnya. Itu kemudian membuat segel tangan dan menghilang ke tanah di tengah kilatan cahaya biru. Sementara itu, sebuah kapal terbang putih sedang melakukan perjalanan di atas padang rumput yang tak terhitung kilometer jauhnya dari bekas situs kota batu itu. Han Li dan Mo Jianli duduk bermeditasi di depan perahu, sementara Xueran dan He Lin berdiri di belakang, berkomunikasi melalui transmisi suara. Tiba-tiba, ekspresi Han Li sedikit berubah, dan dia membuka kembali matanya. Mo Jianli segera merasakan ini, dan dia juga membuka matanya ketika dia bertanya, apakah ada yang salah, rekan Dawis Han? Tidak, hanya saja kita harus membuat sedikit perubahan arah, jawab Han Li dengan acuh tak acuh. Mo Jianli sedikit goyah setelah mendengar ini sebelum senyum penuh pengertian muncul di wajahnya. Sepertinya Anda telah menyiapkan beberapa tindakan pengawasan. Han Li mengangguk sebagai jawaban. Aku meninggalkan klon di dekat kota batu, dan itu hanya memberitahuku bahwa kota batu telah pindah, tapi itu tidak akan bisa pergi jauh. Kita sudah bepergian dengan kecepatan penuh, dan kita akan sampai di sana di paling lama sehari. Saya dapat melihat Anda sangat percaya diri, sepertinya tidak ada yang perlu saya khawatirkan, jawab Mo Jianli dengan anggukan. Han Li tersenyum, dan berkata, saya tidak akan mengatakan saya percaya diri, tetapi seharusnya ada peluang yang sangat bagus bahwa kita akan dapat mengalahkan laba-laba Asura itu. Setelah kita mendapatkan benang waktu, Anda dan saudaraku Ao seharusnya lebih mudah mengatasi kesengsaraanmu yang akan datang. Hehe, aku tentu berharap begitu. Namun, pasti akan ada pertempuran sengit di depan. Bahkan jika laba-laba Asura itu bukan tandingan kita, kemungkinan besar tidak akan mudah untuk menghentikan mereka jika mereka mencoba dan melarikan diri. Kata Mo Jianli dengan senyum mesam. Kalau begitu, semuanya akan agak merepotkan. Namun, aku punya beberapa boneka panggung integrasi tubuh yang bisa dibuang yang seharusnya berguna melawan laba-laba Asura yang belum mencapai kedewasaan penuh, kata Han Li. Mo Jianli sangat gembira mendengar ini. Boneka panggung integrasi tubuh. Mungkin kita benar-benar akan bisa membunuh 1 atau 2 laba-laba Asura dewasa. Jika kita benar-benar berhasil dalam perjalanan ini, maka aku pasti akan membayarmu dengan mahal. Tidak perlu untuk itu, boneka-boneka itu tidak terlalu penting bagiku, kata Han Li sambil tersenyum, lalu membalik tangan untuk menghasilkan gelang hitam, yang dia serahkan kepada Mo Jianli. Di dalam gelang itu terdapat beberapa boneka kristal iblis tahap integrasi tubuh yang dia peroleh dari alam iblis penatua. Setengah dari boneka itu berada di tabut suci Ink Spirit, sementara setengahnya dibawa oleh Han Li jika layanan mereka diperlukan. Mo Jianli menerima gelang penyimpanan dengan ekspresi gembira, lalu mengucapkan terima kasih kepada Han Li lagi setelah menyuntikkan indera spiritualnya ke dalamnya. Dengan boneka-boneka ini untuk membantunya, dia akan memiliki cukup waktu untuk melepaskan beberapa kartu trufnya yang paling kuat. Dengan demikian, Mo Jianli mulai mempelajari teknik manipulasi boneka yang terlampir di gelang penyimpanan, sementara Han Li menutup matanya dan terus bermeditasi.
Sehari kemudian, cahaya putih melintas dari tepi pegunungan tempat kota batu itu pernah berada, dan Hon Li dan yang lainnya muncul dengan perahu terbang mereka. Namun, kapal terbang itu bahkan tidak berhenti sejenak sebelum melanjutkan perjalanan. Beberapa saat kemudian, perahu melewati pusat pegunungan, lalu menghilang lagi di kejauhan. Sosok yang tidak jelas sedang menonton kapal terbang dari pohon rahasia yang berlubang di bawah. Hanya setelah perahu terbang benar-benar menghilang dari pandangan, sosok itu muncul dari lubang pohon, mengungkapkan dia sebagai seorang pemuda berjubah perak. Dia melihat ke langit dengan ekspresi muramu untuk waktu yang lama, lalu menghilang seperti angin sepoi-sepoi. Sementara itu, perahu terbang melewati sebuah danau dan beberapa hutan, di mana ia tiba di dataran tinggi tanpa akhir yang terlihat. Baru saat itulah Hon Li membuka kembali matanya, dan dia berkata, "Kita akan mencapai tujuan kita, jadi bersiaplah, rekan-rekan Taois." Dia bangkit berdiri saat dia berbicara, dan semua orang di kapal juga mengikuti sebelum mengarahkan pandangan mereka ke depan. Namun, tidak ada kota yang terlihat. "Di mana sarang laba-laba Asura?" rekan Taois Hang Xueran bertanya dengan alis berkerut. "Yakinlah, saudara Xue, kamu akan melihatnya setelah kita melakukan perjalanan beberapa ribu kilometer lagi," jawab Han Li. Helin segera melepaskan indera spiritualnya yang luar biasa setelah mendengar ini, dan beberapa saat kemudian, matanya tiba-tiba menyala. Memang ada kota yang tersembunyi di bawah sepetak pasir di depan. "Baiklah, kalau begitu mari kita lakukan ini." Xueran mengangguk sebagai tanggapan sebelum membuka mulutnya untuk mengeluarkan bola cahaya hitam. Di dalamnya ada pembakar dupa hitam seukuran kepalan tangan dengan sebatang dupa tipis yang menonjol keluar. Tongkat dupa berwarna merah seperti darah dan panjangnya sekitar 1 kaki. Xueran membuat segel tangan, lalu mengarahkan jari ke depan, dan pembakar dupa langsung membengkak menjadi sekitar 10 kaki tingginya. Dia kemudian membuka mulutnya untuk mengeluarkan semburan api merah yang menyalakan dupa, dan bau peringkat segera mulai tercium di udara. Segera setelah itu, Xueran mulai melantunkan sesuatu, dan serangkaian ratapan hantu tiba-tiba terdengar dari dalam pembakar dupa. Pada saat yang sama, 8 bola cahaya merah terbang keluar dari tubuh Xueran, yang masing-masing mendudukan bayi dengan pola merah di seluruh kulit halus mereka dan senyum yang sangat mengganggu di wajah mereka. Sementara itu, Helin meletakkan tangan ke kantong kulit yang tergantung di pinggangnya, dan semburan ki hitam segera terbang keluar dari kantong sebelum membentuk awan hitam yang berukuran sekitar 1 hektar tinggi di langit. Desisan yang tak henti-hentinya bisa terdengar di dalam awan hitam, menunjukkan bahwa ada sesuatu yang mengintai di sana. Segera setelah itu, Helin menyapu lengan bajunya ke udara, melepaskan sekitar selusin bendera hitam yang menghilang ke udara tipis dalam sekejap. Pada saat yang sama, Mo Jianli juga telah memanggil sepasang gelang binatang roh, yang melepaskan seekor harimau terbang putih bersalju, dan seekor burung api merah, yang keduanya mengeluarkan aura tahap integrasi tubuh. Mo Jianli kemudian membuat segel tangan, dan beberapa harta terbang keluar dari tubuhnya. Han Li menilai semua ini dalam diam, tetapi tidak melakukan apa-apa sendiri. Jarak beberapa ribu kilometer ditempuh hanya dalam beberapa saat, dan tiba-tiba, Han Li mengetukkan 1 kaki ke piring formasi di bawahnya, di mana kapal terbang itu berhenti mendadak. Xueran melihat ke bawah ke hamparan pasir yang luas di bawah, dan senyum dingin muncul di wajahnya saat dia mengucapkan kata istirahat. Bayi-bayi yang melayang di bola cahaya merah di sekelilingnya segera membuka mulut mereka bersamaan atas perintahnya, melepaskan 8 pilar cahaya merah yang turun dari atas. Semua pilar cahaya merah jatuh ke tanah di bawah dalam sekejap, dan bumi segera mulai bergetar sebelum celah yang lebar mulai muncul di permukaannya. Pada saat yang sama, Helin membuat gerakan meraih untuk memanggil tongkat emas keunguan, yang dia ayunkan ke bawah, melepaskan proyeksi tongkat raksasa dengan panjang sekitar 10.000 kaki yang jatuh ke tanah seperti senjata dewa. Ledakan yang menghancurkan bumi terdengar, dan seluruh tanah benar-benar hancur, menciptakan kawah besar di padang pasir. Helin terkekeh saat dia mengangkat tongkatnya lagi, bersiap untuk melepaskan lebih banyak serangan, tetapi tepat pada saat ini, pilar cahaya yang tak terhitung jumlahnya dengan warna berbeda meletus dari kawah di pasir.
Segera setelah itu, gurun menggembung, dan kota batu yang diselimuti beberapa lapisan penghalang cahaya perlahan muncul. Berdiri di atas tembok tepat di depan kota batu adalah wanita berjubah hijau, pria berjubah hitam, dan beberapa ratus bawahan, semuanya menilai kelompok Han Li dengan ekspresi muram. Wanita berjubah hijau itu sangat marah, tetapi dia dengan paksa menekan amarahnya ketika dia bertanya, "Jadi itu benar-benar kamu? Bolehkah aku bertanya bagaimana Asura Spider Race kami telah menyinggungmu?" Perasaan spiritual Han Li yang luar biasa telah meninggalkan kesan yang sangat mendalam padanya, dan dia tidak ingin harus bertarung dengannya jika itu dapat dihindari, meskipun jelas bahwa kelompok Han Li tidak ada di sini untuk pertemuan diplomatik. Tentu saja, wanita berjubah hijau itu juga berusaha mengulur waktu agar lebih banyak bala bantuan mereka bisa kembali. "Hehe, kita belum pernah bertemu sebelumnya, jadi kamu tentu saja tidak menyinggungku dengan care apapun. Tapi kami datang ke dunia ini khusus untuk Asura Spider Race-mu. Jika kamu bersedia menyerahkan inti saudara-saudaramu, maka kita bisa mengakhiri ini dengan damai," jawab Helin dengan senyum sinis menggantikan Han Li. Ekspresi wanita berjubah hijau berubah drastis setelah mendengar ini. "Kamu ingin inti dari saudara-saudara kita? Kalau begitu, kamu pasti mencoba memanfaatkan kekuatan waktu kita." "Tidak persis, tapi itu cukup dekat. Jadi, apakah Anda bersedia menyerahkan intinya?" Kesueran bertanya. "Teruslah bermimpi. Melihat niatmu sudah jelas, tidak perlu ada diskusi lebih lanjut." Wanita itu melambaikan tangan saat dia berbicara, dan sebagian besar orang di belakangnya tiba-tiba menghilang di tengah kilatan cahaya, hanya menyisakan kurang dari 20 orang yang masih berdiri di atas tembok kota, yang sebagian besar memancarkan aura tahap integrasi tubuh. Sementara 4 dari mereka dekat dengan Grand Ascension Stage. Keempatnya adalah laba-laba Asura yang dewasa, dan ekspresi Mo Jianli segera berubah sedikit setelah melihat ini. Mata Han Li juga sedikit menyipit. Kembali ketika dia terakhir mengunjungi kota batu, hanya ada 3 laba-laba Asura dewasa. Kesueran dan Helin bertukar pandang setelah melihat ini, dan ekspresi keduanya menjadi gelap saat mereka beraksi secara bersamaan. Kesueran menjentikan jari ke arah pembakar dupa raksasa di depannya, dan bau peringkat yang berasal dari pembakar menjadi lebih jelas secara drastis, sementara serangkaian bintik cahaya biru muncul di atasnya. Bintik-bintik cahaya biru ini kemudian berubah menjadi lebah seukuran kepalan tangan dengan wajah hantu. Tidak hanya kepala lebah raksasa ini yang penuh dengan pola hantu, tubuh mereka juga kabur dan tidak jelas, seolah-olah mereka tidak memiliki tubuh yang besar. Pergilah, Kesueran memerintahkan saat dia menyapu lengan baju di udara, dan puluhan ribu lebah berwajah hantu terbang langsung ke depan sebagai segerombolan biru. Sementara itu, Kesueran maju selangkah, muncul di antara kapal terbang dan kota batu dengan 8 bola cahaya merah di sekelilingnya. Di dalam bola cahaya merah, 8 bayi membuka mulut mereka lagi serempak, meledakkan 8 pilar cahaya merah langsung ke arah wanita berjubah hijau. Wanita itu baru saja akan mengatakan sesuatu kepada pria berjubah hitam di sampingnya, tetapi dia marah dengan tindakan provokasi yang terang-terangan ini, dan dia juga muncul di hadapan Kesueran di tengah kilatan cahaya perak, lalu menyapukan tangannya ke udara untuk melepaskan bola cahaya keemasan. Bola cahaya keemasan berhasil menahan ke-8 pilar cahaya merah, dan baru kemudian terungkap menjadi perisai emas raksasa yang tingginya lebih dari 20 kaki. Karena semua ini terjadi, Han Li dan pria berjubah hitam itu saling menilai dari jauh, tidak menunjukkan niat untuk campur tangan. Pada saat ini, segerombolan tawon berwajah hantu juga mencapai wanita berjubah hijau sebelum turun ke arahnya. Wanita berjubah hijau itu mendengus dingin saat dia menyapukan lengan bajunya ke atas, melepaskan seberkas cahaya putih sepanjang lebih dari 100 kaki yang mengiris gerombolan biru itu menjadi 2 di tengahnya. Serangkaian rekakan dan letupan terdengar dari dalam kawanan lebah, dan seberkas cahaya putih membuat beberapa putaran di sekitar seluruh kawanan, di mana semua lebah meledak menjadi bintik cahaya biru lagi. Namun, bukan hanya Kesueran yang tidak khawatir dengan hal ini, senyum jahat muncul di wajahnya saat dia membuka mulutnya untuk mengeluarkan beberapa suap sari darah, yang semuanya menghilang ke dalam pembakar dupa raksasa dalam sekejap. Ratapan hantu yang terdengar dari dalam kompor langsung menjadi lebih jelas,
dan gumpalan cahaya merah mulai berkedip di dalam api dupa. Segera setelah itu, semua bintik cahaya biru di kejauhan berubah menjadi lebah biru lagi. Sebelum wanita berjubah hijau itu memiliki kesempatan untuk melepaskan seberkas cahaya putihnya lagi, semua lebah berwajah hantu tiba-tiba menghilang bersamaan. Detik berikutnya, angin menderu menyapu daerah terdekat, dan serangkaian bilah angin semi-transparan muncul sebelum menyatu ke arahnya. Serangan-serangan ini tampak sangat biasa, tetapi ekspresi wanita berjubah hijau itu sedikit menjadi gelap saat melihat ini, dan dia segera memasukkan tangannya ke dalam perisai emas di depannya, menciptakan suara yang mirip dengan suara gong besar yang dipukul. Perisai emas langsung berubah menjadi penghalang cahaya keemasan di sekelilingnya, dan pada saat berikutnya, badai bilah angin menghantam penghalang cahaya dalam hiruk-pikuk. Permukaan penghalang cahaya keemasan segera mulai beriak tanpa henti, tetapi itu mampu menahan badai yang merusak. Wanita berjubah hijau itu kemudian mencabut beberapa helai rambutnya sendiri sebelum meniupnya, dan helaian rambut itu langsung berubah menjadi sekitar selusin ular piton hitam raksasa yang panjangnya lebih dari 1000 kaki, yang semuanya menerkam langsung ke arah Ksueran. Ekspresi Ksueran sedikit berubah setelah melihat ini, dan dia segera membuat segel tangan, di mana bayi di 8 bola cahaya merah melepaskan raungan tidak manusiawi sebelum berubah menjadi 8 iblis jahat dengan satu tanduk di masing-masing kepala mereka. Setan bertanduk kemudian terbang menuju ular piton hitam yang mendekat dengan api merah di sekujur tubuh mereka, sementara jari-jari mereka telah berubah menjadi pisau tajam yang menimbulkan luka pada ular piton dengan setiap gesekan. Sebaliknya, ular piton memiliki kekuatan yang luar biasa, mencambuk tubuh mereka di udara seperti cambuk yang menghancurkan, atau menggigit iblis bertanduk dengan taring tajam mereka sambil mengusir awan kabut hijau yang sangat beracun. Dengan demikian, pertempuran sengit terjadi antara 8 setan bertanduk dan ular sanca hitam raksasa, tetapi jelas bahwa ular sanca itu unggul. Ekspresi Ksueran sedikit menjadi gelap saat melihat ini, dan dia baru saja akan memanggil harta karun lain ketika wanita berjubah hijau itu meletakkan tangannya di atas kepalanya sendiri dengan ekspresi galak. Bola lampu hijau segera melesat keluar dari kepalanya, berubah menjadi proyeksi laba-laba pegunungan. Laba-laba itu seluruhnya berwarna hijau dengan jumbai bulu keras di sekujur tubuhnya yang menyerupai jarum baja. Detik berikutnya, laba-laba itu tiba-tiba menghilang di tempat, dan Ksueran secara alami sangat terkejut melihat ini. Namun, sebelum dia memiliki kesempatan untuk melakukan sesuatu, wanita berjubah hijau membuka mulutnya untuk melepaskan benang hijau yang tak terhitung jumlahnya, yang langsung muncul di dekat Ksueran seolah-olah dengan teleportasi seketika. Pada saat yang sama, fluktuasi spasial meletus di atas Ksueran, dan sepasang cakar laba-laba tajam yang menyerupai kait mematikan muncul sebelum jatuh ke arah kepalanya seperti kilat. Hati Ksueran tersentak saat melihat ini, dan dia buru-buru merogoh lengan bajunya sendiri sebelum mengeluarkan cambuk kuning pendek, yang segera dia sapukan ke atas. Proyeksi gunung kuning yang tingginya lebih dari 1000 kaki muncul dalam sekejap untuk menentang sepasang cakar yang tajam, dan tentu saja, kedua cakar itu ditolak oleh proyeksi gunung dengan mudah. Namun, benang hijau terus berlanjut, bersiap untuk menembus cahaya spiritual pelindung Ksueran. Tepat pada saat ini, cahaya keemasan keunguan melintas di depan Ksueran, dan proyeksi tongkat besar muncul tanpa peringatan sebelum berubah menjadi penghalang cahaya keemasan keunguan untuk menahan benang hijau. Segera setelah itu, Helin yang memegang tongkat muncul di samping Ksueran di tengah ledakan fluktuasi spasial.